Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan laporan studi kelayakan bisnis kami dengan item Ais Boba Klepon, di mana saya sendiri yang beranggotakan Bella Purnama, lalu rekan saya Elsa Amelia Putri, dan Fatia Nur Amalia, serta Sally Suci Ramadhani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan laporan dan ringkasan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu yang pertama di bab pertama, yaitu pembukaan, ada pendahuluan, tujuan pembuatan laporan studi kelayakan bisnis ini, lalu kunci kesuksesan untuk bentuk bisnis Ais Boba Klepon, lalu di bab kedua ada analisis terkait dengan makroekonomi. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu terkait dengan analisis ekonomi, analisis demografi, analisis sosial budaya, analisis hukum dan politik, serta analisis teknologi. Nah, di sini untuk bab ketiga ada pembahasan terkait dengan analisis SWOT. Yang pertama dari strike kekuatan, dari weakness kelemahan, opportunity untuk peluang, dan threat untuk ancaman. Nah, di bab keempat, di sini kami akan membahas terkait dengan analisis aspek sumber daya manusia. Nah, di sini yang akan kami bahas yaitu ada kemampuan pemilik. Yang kedua ada jumlah tenaga kerja dan gaji. Yang ketiga ada uraian pekerjaan atau job description. Dan yang keempat ada spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk bab kelima ada pembahasan terkait dengan produksi operasional. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan terkait dengan lokasi usaha, proses produksi operasional, kualitas produk, dan penggunaan teknologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ringkasan eksekutif, di mana laporan ini menguraikan studi kelayakan bisnis untuk Ais Boba Klepon, sebuah konsep yang memang menggabungkan bubble tea populer dengan cita rasa tradisional klepon Indonesia yang tujuannya untuk laporan ini sendiri adalah untuk menilai potensi, keuntungan, dan keberlanjutan bisnis ini. Nah, untuk beberapa tujuan utama studi kelayakan bisnis ini meliputi evaluasi potensi pasar, analisis persaingan, proyeksi keuangan, serta pengendalian resiko, dan penilaian secara teknis dan keberlanjutan untuk bisnis ini. Nah, untuk faktor kunci kesuksesan Ais Boba Klepon ini termasuk dengan kualitas produk yang unggul, inovasi dalam rasa dan penyajian, serta kebersihan dan keamanan makanan. Nah, untuk pelayanan pelanggan yang baik, lokasi yang strategis, pemasaran yang efektif, serta kemitraan dengan bisnis lain, dan memiliki program loyalitas pelanggan, manajemen yang efisien, kemampuan untuk beradaptasi, dan kualitas bahan baku. Dengan fokus kepada beberapa faktor tersebut, bisnis Ais Boba ini memiliki potensi yang cukup sukses untuk dunia industri makanan dan minuman. Nah, untuk pemilik usaha informatif dan strategis ini sebelumnya memulai bisnis ini. Lanjut, Kak. Nah, di sini di bab pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan atau apa aja yang akan kami sampaikan terkait dengan item atau Ais Boba Klepon ini. Yang pertama, industri makanan dan minuman adalah salah satu sektor bisnis yang terus berkembang dan memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi. Di sisi lain, minat konsumen terhadap produk ini juga karena produknya unik dan inovatif semakin meningkat, dan semoga Ais Boba Klepon ini menjadi konsep yang memadukan kelezatan bubble tea yang populer dengan cita rasa tradisional klepon. Nah, makanan tradisional Indonesia ini, klepon, adalah kue yang terbuat dari tepung, sorry, bentar Kak,
Ya, ketan yang diisi dengan gula merah dan dilapisi dengan kelapa parut. Sementara untuk bubble tea sendiri adalah minuman yang berasa dengan tambahan tapioca pearls dan menjadi tren di berbagai negara. Untuk bisnis es boba kelapa ini sendiri itu adalah kombinasi yang menarik antara minuman bubble tea atau boba yang populer dengan sentuhan tradisional makanan Indonesia, yaitu klepon. Yang klepon sendiri adalah klepon yang terbuat dari tepung ketan yang isinya gula merah yang dilapisi dengan kelapa parut. Nah, ide ini bisa menjadi bisnis yang menarik terutama jika Anda menciptakan rasa dan presentasi yang unik. Untuk tujuan membuat laporan studi kelayakan bisnis ini sendiri, tujuannya untuk menilai apakah bisnis es boba klepon ini memiliki potensi yang cukup cukup dan memiliki keuntungan yang berkelanjutan. Untuk studi ini sendiri mengevaluasi sebagai aspek bisnis termasuk dengan potensi pasar, keuangan, persaingan, dan keberlanjutan. Selain itu, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini sendiri yaitu membuat es boba Kalepon adalah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap potensi bisnis tersebut. Nah, studi kelayakan bisnis ini eh, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan beberapa aspek bisnis informatif dan strategis. Nah, tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini sendiri mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada mengevaluasi potensi pasar. Boleh next, Kak. Yang kedua, ada analisis persaingan. Yang ketiga, ada proyeksi keuangan. Yang keempat, ada resiko, tindakan pengendalian resiko. Dan boleh next, Kak. Ada penilaian secara teknik, keberlanjutan bisnis, dan ada keputusan investasi. Lalu yang kedelapan ada penyusunan rencana bisnis. Beberapa poin juga yang bisa ditambahkan dalam hal ini. Yang kesembilan ada pemahaman mendalam terkait dengan potensi dan tantangan peluang apa saja yang akan dihadapi. Lalu yang ke-10 ada menyediakan dasar keputusan, di mana keputusan ini terkait dengan investasi lokasi, rencana pembangunan bisnis ini sendiri. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kelayakan bisnis es boba klepon ini akan membantu pemilik usaha atau investor dalam membuat keputusan untuk meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis es boba klepon. Nah, untuk kunci kesuksesan bentuk es boba klepon ini sendiri, ini ditentukan dari beberapa faktor kunci yang dapat mendukung kesuksesan bisnis es boba. Yang pertama, kualitas produk unggul, di mana produk ini memiliki cita rasa yang luar biasa dan kualitas bahan yang cukup tinggi. Lalu ada inovasi dalam rasa dan penyajian. Nah, inovasi ini, es boba klepon ini, terus berkembang dalam menciptakan rasa-rasa yang menarik, presentasi yang kreatif. Lalu ada keberhasilan dalam keamanan. Nah, maksudnya bagaimana? Untuk proses persiapan makanan ini sendiri dan minuman ini memenuhi standar kebersihan dan keamanan makanan yang ketat untuk menjaga kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Lalu ada pelayanan pelanggan yang ramah. Nah, pelayanan ini diberikan secara responsif berimbasnya pada loyalitas pelanggan. Nah, untuk lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis dengan lalu lintas pelanggan yang tinggi seperti pusat perbelanjaan, pusat bisnis, pusat permainan akan membantu menarik pelanggan. Next, Kak. Nah, untuk pemasaran yang efektif, pemasaran digital melalui media sosial dengan menampilkan gambar-gambar produk dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Nah, untuk kemitraan dengan bisnis lain ini seperti restoran,
lokal, toko makanan, ini juga bisa membantu memperluas jangkauan bisnis. Untuk program loyalitasnya. Nah, pemberian insentif pada pelanggan reguler menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Fleksibilitas dalam menanggapi umpan balik juga membantu peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Untuk manajemen yang efisien, pengelolaan dan perencanaan bisnis yang baik dan efisien ini berpengaruh juga melalui sistem pengelolaan operasional bisnis. Sehingga kemampuan untuk beradaptasi itu melalui bisnis ini, makanan ini, itu bisa selalu berubah. Karena apa? Untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan adalah faktor penting untuk suksesnya jangka panjang. Next, Kak. Nah, untuk kualitas bahan baku. Jika bicara dengan kualitas bahan baku, penggunaan bahan baku Penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi dan hubungan yang baik dengan pemasok memastikan kualitas produk juga tetap konsisten. Kunci dari kesuksesan es boba Klepon ini memang berfokus pada memberikan pengalaman kuliner yang unik dengan berlandaskan kualitas, pelayanan pelanggan, dan inovasi yang terus menerus. Nah, untuk bab duanya sendiri, ini ada analisis makroekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan analisis ekonomi. Jika dilihat dari persentase pertumbuhan ekonominya 2018 sampai dengan 2023, ini mengalami kenaikan dan penurunan, di mana pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini pada tahun 2018 itu ada di angka 5,68%, menurun menjadi 5,7% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali pada uh, sampai dengan 2,44%, di mana itu terjadi minus, dan pada tahun 2020 dan 2021 itu ada mengalami peningkatan dari 2,44% menjadi 3,7%, di mana peningkatan pada tahun 2022 ini menjadi 5,45%. Artinya pertumbuhan ekonomi pada Jawa Barat selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat berpotensi untuk membuka usaha bisnis minuman ini. Nah, untuk bisnis makanan dan minuman ini umumnya memang memiliki potensi yang cukup banyak. Nah, karena apa? Efisiensi bisnis dan minuman juga menjadi strategi pemasaran yang bijak dan proses produksi yang efisien. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis demografi. Jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2022, tingkat jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Nah, setiap tahunnya pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Next, Kak. Nah, berdasarkan tabel di atas, tingkat pertumbuhan penduduk di Jawa Barat mengalami peningkatan yang pesat, sehingga memungkinkan untuk menjadi potensi membuat bisnis makanan uh, karena pemilik merasa mempunyai peluang terhadap konsumen dan target pasar yang cukup besar. Nah, untuk poin analisis sosial budaya akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Suci Ramadhani. Kepada rekan saya, Sally Suci Ramadhani, saya persilakan. Terima kasih kepada Bella Purnama. Ini saya Selvi Ramadhani akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis sosial budaya. Nah, di dalam aspek sosial budaya, produk ini dapat berkontribusi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai minuman dingin yang sesuai dengan kebutuhan kondisi pada saat cuaca panas. Nah, untuk analisis sosial budaya ini juga mencerminkan gaya hidup yang dipengaruhi oleh beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk menikmati beragam minuman segar. Oleh karena itu, produk ini menjadi pilihan yang sangat tepat
bagi individu yang menyukai inovasi berupa variasi dengan minuman dingin. Lalu selanjutnya kita ada aspek analisis hukum dan politik. Di dalam analisis hukum dan politik, ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan di dalam sebuah proyek, termasuk di dalam proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek ini itu untuk menilai legalitas hukum pada suatu bisnis. Nah, dengan adanya legalitas ini kita dapat gunakan sebagai jaminan pada saat mencari pembiayaan melalui pinjaman jika bisnis ini memerlukan sumber pendanaan tambahan. Dengan produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini tidak akan melanggar hukum yang berlaku sebab pembuatan dari minuman dari perusahaan kami ini tidak memakai bahan-bahan yang beresiko serta tidak ada faktor barang ataupun bahan-bahan yang haram. Nah, bisnis es boba klepon ini sanggup memenuhi perizinan yang mengajukan surat izin perdagangan atau dapat dikatakan siup ada dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siup perseorangan ini. Perusahaan ini mengajukan permohonan yang tertulis dengan dilengkapi fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili, neraca perusahaan, materai 6.000, dan stokmap. Nah, sedangkan untuk persyaratan izin itu, ini kita ada berupa kopi akte pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi, terus ada juga kopi pendiri badan usaha, kopi MB, surat keterangan sewa, terus juga ada bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan yang terakhir ada dana tempat lokasi yang disahkan oleh kelurahan. Selanjutnya, kita memiliki analisis teknologi, di mana di dalam mendirikan bisnis ais boba klepon ini, kita meningkatkan layanan kepada pelanggan untuk mencapai hal yang diperlukan dalam fasilitas dan teknologi untuk mendukung. Salah satu peralatan khusus seperti mesin pendingin, mesin buat es batu, dispenser, dispenser minuman, blender, mesin seller. Nah, sedangkan untuk membuat bobanya itu sendiri itu dibutuhkan beberapa peralatan masak. Selain itu, kita untuk mencatat pesanan dan memproses pembelian produk, kita menggunakan teknologi seperti laptop, printer, jaringan, wifi, dan smart. Selanjutnya, di sini ada bab 3, yaitu mengenali analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, dalam analisis SWOT ini, itu berguna untuk mengevaluasi seberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam sebuah bisnis ais boba klepon. Yang pertama di sini ada analisis strength atau kekuatan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dari produk ais boba klepon ini. Yang pertama, produk ini belum mempunyai banyak pesaing di dunia F&B. Yang kedua, inovasi produk ini memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing di dunia F&B. Yang ketiga, kualitas dan bahan baku yang menunjang ketahanan produk dan mampu bersaing dengan kompetitor dengan harga yang ramah. Selanjutnya, apa sih kelemahannya? Kita juga mempunyai kelemahan dari produk es boba klepon. Yang pertama, produk ini tidak memiliki ketahanan yang cukup baik karena di sini kita menggunakan gula sebagai pengawet alami. Yang kedua, akan memiliki pesaing dengan inovasi baru atau dengan adanya inovasi ini akan membuka peluang bagi bisnis dengan ide baru atau varian baru. Yang ketiga, memiliki ketahanan yang tidak cukup baik dengan menunjukkan ketahanan yang kurang memadai, ini akan menghambat kemampuan untuk membuka outlet tetap dan memaksa peran sebagai masuk boba setara. Dan yang terakhir ada varian ais boba klepon ini kami hanya satu tunggal, rasa tunggal, yaitu dengan ciri khasnya klepon. Keberagaman dalam varian rasa ini sangat terbatas.
karena ketidakberagaman ini akan menyebabkan kejenuhan bagi para konsumen sehingga konsumen dapat mencari variasi rasa yang lebih menarik. Lalu peluangnya ini kita memiliki prospek pasar yang luas karena di sini varian klepon ini belum pernah ada, sehingga kita dapat membuka suatu usaha es boba klepon ini dengan memiliki prospek yang sangat luas. Yang kedua, adanya inovasi baru untuk menciptakan daya tarik bagi para konsumen. Ketiga, kita dapat bekerja sama dengan bisnis makanan atau restoran lokal untuk meningkatkan jangkauan pasar. Dan yang terakhir ada ekspansi online. Dengan adanya online, kita dapat melalui layanan pengiriman atau pemesanan online, yaitu dapat membuat jangkauan dan kenyamanan bagi pelanggan. Yang selanjutnya ada ancaman. Di dalam ancaman ini, pasar boba sangat kompetitif dan kehadiran produk yang serupa dengan berbagai variasi rasa yang lebih kaya itu dapat menjadi ancaman bagi sebuah bisnis di dalam sebuah bisnis es boba klepon. Yang kedua, ada perubahan cepat di dalam selera dan preferensi konsumen yang dapat juga menjadi ancaman, terutama jika produk itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan yang baru muncul. Boleh di next. Yang ketiga, ketidakstabilan harga. Nah, dengan adanya fluktuasi harga bahan baku atau faktor-faktor ekonomi, ini juga dapat mengganggu rencana bisnis dan labanya, sehingga kenaikan harga bahan baku ini dapat menyebabkan kenaikan sebuah biaya produksi. Sementara penurunan harga ini dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang terakhir ada kondisi ekonomi yang tidak pasti. Nah, dengan ketidakpastian ekonomi ini, yaitu termasuk inflasi atau resesi, itu dampaknya bisa mengurangi daya beli. Di bab 4 ini ada analisis mengenai aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada kemampuan untuk bisnis es boba klepon ini, yaitu merupakan salah satu peluang bisnis baru. Pemilik ini memiliki pengetahuan dan melakukan riset sebelum membuka bisnis ini, di mana bisnis ini dapat diterima oleh berbagai kalangan usia, kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Karena apa? Karena semua masyarakat ini dapat merasakan dan menikmati produk yang dipromosikan serta dapat mempunyai peluang untuk membuka bisnis kuliner es boba klepon. Yang kedua, adanya jumlah tenaga kerja dan gaji. Di dalam bisnis es boba klepon ini, kita dapat mengalokasikan gaji untuk setiap karyawan yang sesuai dengan perannya di dalam menjaga kualitas dan kelancaran operasional. Di sini ada beberapa rincian gaji untuk setiap produksi, di mana tim produksi dan QC itu masing-masing anggota tim dapat menerima gaji sebesar 3 juta sampai dengan 3 juta. Dan tim packing menerima gaji sebesar 2.500.000. Manajer toko menerima gaji sebesar 5.500.000, sedangkan akuntan memperoleh gaji 3.500.000 dan fotografer dan admin sosial media itu menerima gaji sebesar 3 juta dalam 1 bulan. Nah, untuk bisnis es boba klepon ini akan berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang layak kepada setiap anggota tim, mencerminkan seberapa pengakuan terhadap kontribusi mereka di dalam mengembangkan dan memelihara keberhasilan bisnis pada es boba klepon ini. Berikutnya ada uraian pekerjaan mengenai masing-masing karyawan. Yang pertama di sini ada tim produksi dan QC. Boleh di next. Di mana mereka akan bertanggung jawab untuk melakukan proses produksi es boba klepon dengan konsisten, dan QC akan memastikan setiap
produk ini memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Lalu, tim packing ini ditugaskan sebagai untuk pengemasan produk secara efisien dan hati-hati dengan standar kebersihan dan presentasi produk. Jadi next ya. Nah, sedangkan untuk manajer toko ini dapat mengelola operasional harian toko termasuk barang dan penataan produk di toko. Manajer toko ini juga dapat mengatur jadwal kerja karyawan untuk memastikan kelancaran operasional toko dan berkomunikasi dengan pemasok untuk mengelola inventaris produk. Sedangkan akuntan itu melakukan pencatatan keuangan harian, membuat menyusun laporan keuangan bulanan, serta mengelola transaksi keuangan yang diperlukan untuk pemantauan kerja. Dan yang terakhir, fotografer dan desain sosial media ini itu akan membuat sebuah konten visual yang menarik untuk strategi pemasaran, di mana fotografer dan desain ini membuat desain grafis sesuai dengan merek yang telah kita buat. Nah, dengan pembagian tugas yang jelas ini, setiap karyawan bisnis AS Boba Klepon dapat berkontribusi pada kesuksesan operasional dan pemasaran AS Boba Klepon sehingga dapat menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dan menjaga kualitas produk. Untuk selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatia Nur Amalia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Suci Rahmadani. Untuk selanjutnya ini ada spesifikasi pekerjaan ya teman-teman. Ada job spesifikasi yang dimana di sini ada beberapa posisi yang beroperasi dalam bisnis es boba Klepon ini. Yang pertama ada tim produksi dan quality check QC yang dimana ada 5 orang di dalamnya. Mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan proses produksi es boba Klepon sesuai dengan resep dan standar yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adanya menjaga kebersihan dan sanitasi selama proses produksi berlangsung. Yang ketiga ada melakukan quality check secara berkala gunanya untuk memastikan setiap produk dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada keterampilan dalam pekerjaan yang dibutuhkan, yaitu ada 3. Yang pertama, keterampilan dalam mengikuti resep dengan teliti. Lalu yang kedua, ada pemahaman yang baik terkait standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang terakhir, ada kemampuan bekerja dalam tim dengan koordinasi yang baik. Yang kedua, ada tim packing, yang dimana ada 4 orang di dalamnya, mempunyai tugas utama, yaitu 1. Melakukan pengemasan produk dengan rapi dan pastinya aman. 2. Memastikan setiap kemasan sesuai dengan standar presentasi yang telah ditetapkan. 3. Berkoordinasi dengan tim produksi untuk mengatur jadwal pengemasan yang efisien. Keterampilan yang dibutuhkan dari tim packing ini: 1. Keterampilan dalam penanganan produk dengan hati-hati. Lalu yang kedua, ada kemampuan bekerja cepat dan efisien dalam lingkungan yang sibuk. Yang ketiga, ada pemahaman tentang prinsip-prinsip kebersihan dalam pengemasan produk. Yang ketiga, di sini ada tugas utama dari seorang manajer toko, yaitu ada mengelola operasional harian toko, termasuk stok barang dan tata letak produk. Yang kedua, ada menyusun jadwal kerja karyawan dan memastikan kelancaran operasional toko. Yang ketiga ada berkomunikasi dengan pemasok dan mengelola inventaris produk. Keterampilan yang dibutuhkan dari manajer toko yaitu ada kemampuan manajemen waktu dan organisasi nih teman-teman. Yang kedua ada keterampilan kepemimpinan dan koordinasi tim. Dan yang terakhir ada pemahaman yang baik tentang manajemen inventaris. Yang keempat ada seorang akuntan, yang dimana tugas utamanya itu melakukan pencatatan keuangan sudah pastinya secara harian dan pembukuan secara akurat.
lalu ada menyusun laporan keuangan bulanan yang dimana untuk keperluan manajemen, dan yang terakhir ada mengelola transaksi keuangan dan menyediakan data yang diperlukan guna untuk pemantauan kinerja karyawan. Keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang akuntan yaitu pastinya memahami prinsip-prinsip keuangan dengan baik, kemampuan analisis data keuangan, dan keakuratan dan perhatian terhadap detail. Yang kelima ada fotografer dan desain sosial media. Mempunyai tugas utama yang pertama menghasilkan konten visual menarik untuk media sosial dan materi pemasaran. Yang kedua, mengelola fotografi produk dan desain grafis sesuai dengan identitas merek. Yang ketiga ada membuat suatu kampanye kreatif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di platform media sosial. Keterampilan yang dibutuhkan itu yang pertama ada keterampilan fotografi dan pengeditan gambar atau video, kreativitas dalam desain grafis, dan pemahaman tentang tren media sosial serta strategi pemasaran online. Dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas ini, diharapkan setiap karyawan dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien dan mendukung kesuksesan keseluruhan operasional bisnis es boba Klepon. Kita masuk pada bab 5, yaitu produksi atau operasional, yang dimana lokasi usaha pada produk es boba Klepon ini di Ruko Metropolitan Mall Cilangsi. Es boba Klepon diproduksi dan dikemas. Lokasi ini dianggap strategis karena berada di pusat tempat yang memang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan dekat dengan tempat tinggal pemilik bisnis. Hal ini dimudahkan pengawasan operasi toko karena memungkinkan pemilik memiliki kendali penuh atasnya dan dapat diakses kapan saja. Poin yang kedua, adanya proses produksi atau operasional. Proses produksi dari es boba Klepon melibatkan beberapa tahapan yang mencakup pemilihan bahan baku, persiapan bahan, pembuatan klepon dan boba, serta penyajian akhir. Berikut rangkaian proses produk umumnya. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang berkualitas menjadi langkah awal dalam proses produksi. Ini termasuk pemilihan tepung ketan untuk klepon, teh untuk bubble tea, dan bahan lainnya. Lalu yang kedua, persiapan bahan. Bahan-bahan seperti tepung ketan, gula kelapa, air daun pandan, dan air kelapa disiapkan untuk membuat klepon, sementara boba disiapkan dengan menyiapkan tepung tapioka dan gula aren. Yang ketiga, adanya pembuatan klepon, yang dimana proses pembuatan klepon ini melibatkan pencampuran tepung ketan dengan air kelapa, pembentukan bola-bola kecil dengan isian gula kelapa, dan pemasakan hingga matang. Klepon kemudian dicelupkan ke dalam kelapa parut untuk memberikan sentuhan rasa. Yang selanjutnya ada pembuatan boba. Pembuatan boba yang melibatkan pencampuran antara tepung tapioka dengan gula aren yang dimasak di air mendidih. Dari adonan tersebut bisa dibentuk oleh bola-bola kecil dan direbus kembali. Kemudian membuat sirup boba yaitu dengan memasak gula aren dan air, tambahkan daun pandan, lalu memasukkan bola-bola boba sampai airnya menyusut dan mengental seperti sirup. Yang kelima yaitu ada pengemasan dan penyajian. Setelah klepon dan boba selesai dibuat, keduanya dikemas secara estetis dan higienis. Boba kemudian diberikan lapisan es untuk menciptakan es boba klepon. Produk ini siap untuk disajikan kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Proses produksi tidak hanya mencakup pembuatan produk, tapi juga harus ada layanan kepada pelanggan. Pengalaman konsumen yang positif dalam pelayanan dan presentasi produk juga menjadi bagian integral teman-teman dari proses keseluruhan. Selama seluruh proses produksi, kebersihan, keamanan pangan, dan konsistensi rasa adalah aspek-aspek yang memang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya di sini ada kualitas produk. Setiap tahapan dalam proses pembuatan es boba klepon dijalankan dengan sangat teliti ya teman-teman. Dimulai dari pemilihan bahan-bahan yang
berkualitas tinggi, hingga proses pengolahan yang dilakukan dengan cermat, dengan memastikan bahwa setiap gelas es boba klepon yang ditawarkan memenuhi standar kualitas tertinggi dan memberikan pengalaman unik yang memanjakan selera pelanggan. Dengan komitmen terhadap keunggulan produk untuk meyakinkan bahwa setiap tegukan es boba klepon tidak hanya menyajikan kesegaran, tapi juga menghadirkan cita rasa yang istimewa. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam produksi es boba klepon ini mencerminkan keterampilan modern dan inovasi yang diterapkan untuk memastikan kualitas tinggi yang didukung oleh teknologi pemantauan kualitas secara otomatis. Sehingga penggunaan peralatan modern untuk pengolahan boba dan es, setiap tahap produksi didukung oleh teknologi terkini. Sistem pengawasan yang canggih juga memastikan bahwa setiap gelas es boba klepon yang disajikan memenuhi standar kualitas yang ketat. Dengan demikian, teknologi menjadi mitra utama dalam memastikan konsistensi, keamanan pangan, dan keunggulan produk untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Teknologi yang digunakan itu ada mesin pendingin ya teman-teman, mesin pembuat es batu, dispenser minuman, blender, dan mesin sealer dengan kualitas yang modern. Lanjut pada bab 6, yaitu pemasaran. Di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis. Di Ruko Metropolitan Mall Cilengsi ini es boba klepon diproduksi dan dikemas. Lokasi ini dianggap strategis karena memang berada di pusat tempat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jika ada pembeli dari daerah lain bersedia untuk membeli es boba klepon ini bisa melalui online seperti GrabFood, ShopeeFood, atau GoFood. Lalu yang kedua ada barang yang dijual. Es boba klepon ini merupakan sebuah minuman inovatif yang menggabungkan cita rasa tradisional klepon dengan kesegaran es. Setiap tegukan menghadirkan pengalaman yang unik dengan sentuhan kenyal boba dan kesegaran es yang menyatu harmonis. Dibuat dengan teliti melalui proses seleksi bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan pengolahan yang cermat. Varian tunggal rasa klepon memberikan keautentikan pada produk. Sementara kehadiran es memberikan dimensi baru dalam menikmati tradisi rasa lokal dengan sentuhan modern yang menyegarkan. Yang ketiga ada demografi. Produk ini secara khusus teman-teman menarik bagi kelompok yang menghargai cita rasa tradisional sambil tetap ingin menikmati sensasi modern. Dengan rasa klepon yang autentik, produk ini dapat memikat konsumen yang cenderung menyukai pengalaman kuliner serta mencerminkan kekayaan budaya lokal. Es boba klepon juga dapat menarik perhatian kelompok usia muda loh teman-teman yang senang mencoba inovasi kuliner dan minuman. Kehadiran boba dan es memberikan sentuhan yang modern dan kekinian, sehingga dapat menjadi favorit di kalangan generasi yang menghargai variasi rasa dan presentasi yang menarik. Lalu yang selanjutnya ada psikografis. Produk es boba klepon ini cenderung ya teman-teman mencari pengalaman kuliner yang unik dan berbeda, sehingga dapat menemukan daya tarik dalam es boba klepon ini. Es boba klepon juga memberikan rasa klepon yang klasik sambil memasukkan unsur modern menarik bagi mereka yang ingin memelihara warisan kuliner tanah air. Yang selanjutnya ada income, segmentasi, dan promosi nih teman-teman. Pada produk es boba klepon juga melakukan promo-promo diskon harga di hari-hari besar seperti hari kemerdekaan atau hari besar lainnya. Produk es boba klepon ini juga memberikan potongan harga untuk bagian ongkos kirimnya sesuai dengan jarak pembeli. Yang selanjutnya ada targeting. Es boba klepon ini ditargetkan untuk mencapai sejumlah segmen pasar yang beragam. Produk ini menyasar kelompok konsumen dengan berbagai tingkat pendapatan dari kelas menengah ke atas hingga kelompok pendapatan terbatas untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Strategi pemasaran es boba klepon ini berfokus pada
penawaran nilai sesuai dengan kebutuhan setiap segmen, termasuk penekanan pada kualitas premium untuk kelompok dengan pendapatan tinggi dan harga yang terjangkau untuk kelompok yang pendapatan terbatas. Dengan demikian, produk ini dirancang untuk memenuhi harapan dan preferensi dari berbagai lapisan masyarakat, menciptakan daya tarik yang luas pastinya dan inklusif di pasar minuman boba. Yang selanjutnya ada positioning, yang dimana es boba klepon ini dibuat untuk dapat memuaskan pelanggan dengan menggunakan bahan dan alat-alat yang sudah pastinya terjaga kebersihan dan keamanannya pada saat dikonsumsi. Lalu yang selanjutnya ada proyeksi penjualan. Nah, teman-teman di sini ada analisis cash flow dari produk es boba klepon ini, yang dimana pada tahun 2024 mempunyai total penjualan hampir 24.000. Lalu 2025 meningkat menjadi 27.100.000. Lalu 2026 ada 29.050 dan 2027 ada 30.730. 2028 menjadi 32.350 dengan harga jual di sini total penerimaannya tahun 2024 sebesar 348 juta. Lalu 2025 meningkat menjadi 477.100 juta. Lalu ada di tahun 2026 ada 606 juta, di 2027 ada 441.300 juta, di 2028 menjadi 567.400 juta. Nah, teman-teman, dari tabel sini sudah lihat selama 5 tahun ke depan itu mempunyai peningkatan ya teman-teman pada produk es boba klepon ini. Untuk bauran pemasaran di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Elsa Amalia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada rekan saya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran atau yang sering disebut sebagai marketing mix pada produk es boba klepon ini sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk es boba klepon merupakan jenis minuman yang sudah dijamin kualitas bahan bakunya dengan varian rasa yang menarik. Dan munculnya produk ini memang banyak memikat para pelanggan dengan ada topping bobanya. Lalu yang kedua, price atau harga. Es boba klepon ini memberikan harga yang sangat terjangkau untuk kelas menengah ke atas, bahkan untuk kalangan remaja di zaman sekarang yang banyak menyukai produk boba dengan banyak varian rasa. Lalu yang ketiga, place atau tempat. Toko penjualan produk es boba klepon ini dipilih sesuai dengan tempat yang strategis sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk mencari di mana letak offline store dari bisnis es boba klepon. Lalu yang terakhir, promotion atau promosi. Di produk ini, kami akan melakukan promo diskon harga pada hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan dan hari besar lainnya. Dan produk es boba klepon ini juga dapat memberikan potongan harga untuk bagian ongkos kirim sesuai dengan jarak pembeli. Selanjutnya, bab 7 analisis aspek keuangan. Yang pertama, investasi awal. Untuk investasi awal dari produk es boba klepon, yang pertama di sini ada booth minuman dengan harga totalnya itu 7 juta. Ada gelas plastik dengan totalnya 400.000, lalu boba shaker 2.500.000, mesin sealer 7.200.000, saringan 1 juta, blender 2.700.000, lalu cool box 7 juta, lalu ada sedotan 15 juta, sendok 7.500.000 dan sewa tempat per tahun 6 juta. Jadi total investasi di tahun pertama ini untuk produk es boba klepon sebesar 56.300.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada
rincian, asumsi, nilai ekonomis, nilai sisa, dan nilai penyusutan. Yang pertama untuk buat minuman dengan nilai aktiva 7 juta, umur ekonomisnya itu 5 tahun, nilai sisa 1.400.000 dan nilai penyusutan 1.120.000. Dan bisa dilihat di sini teman-teman ada gelas plastik dengan nilai penyusutannya 64.000 per tahun, lalu boba shaker penyusutannya 400.000 per tahun, mesin sealer 1.152.000 per tahun, saringan 160.000 per tahun, blender 432.000 per tahun, ada cool box 1.120.000 per tahun, untuk sedotan 2.400.000 per tahun, untuk sendok 1.200.000 per tahun. Dengan total penyusutan dan amortisasi aktiva tetap per tahun 8.048.000 dan amortisasi biaya sewa 6 juta. Nah, baik, untuk poin selanjutnya, poin tentang biaya-biaya. Di sini ada biaya produksi sebesar 120 juta untuk tahun 2024. Ada biaya marketing 35 juta di tahun 2024. Lalu biaya gaji untuk tim produksi dan quality check 60 juta. Lalu biaya gaji tim packing 60 juta. Lalu biaya gaji manajer toko 66 juta. Biaya gaji untuk akuntan 42 juta. Dan biaya gaji untuk fotografer dan desain sosial media 72 juta, lalu biaya penyusutan 8.048.000, biaya utility expense atau biaya listrik, biaya air di sini 4.500.000, lalu biaya sewa tempat 6 juta. Dengan jumlah pengeluaran 473.548.000 per tahun di tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2025 dengan biaya-biaya tadi ini totalnya 495.083.000. Lalu di tahun 2026 meningkat jadi 511.224.050 rupiah. Di tahun 2027 total biayanya itu 528.532 rupiah. Lalu di tahun 2028 total biayanya 545.443.603 rupiah. Dengan keterangan untuk biaya produksi di tahun 2024 sampai 2028 ini mengalami kenaikan sebesar 3% per tahun. Lalu biaya marketing juga meningkat sebesar 8% dari tahun 2024 sampai 2028. Untuk biaya gaji semuanya naik 3% dari tahun 2024 sampai 2028. Jadi biaya gaji setiap tim ini naik 3% di tiap tahunnya. Lalu untuk biaya penyusutan ini tetap sama dari tahun 2024 sampai 2028. Lalu biaya utility expense ini naik 3% dari tahun 2024 sampai 2028. Dan biaya sewa tempat ini tetap. Biaya per tahunnya itu tetap. Selanjutnya, untuk modal kerja, biaya bahan baku per tahun. Yang pertama, kelapa dengan harga satuan 7.000 dan 500 unit. Total harga 3.500.000. Lalu untuk gula pasir totalnya 7.500.000. Untuk gula merah totalnya 6 juta. Untuk biaya bahan baku air galon totalnya 2.500.000. Lalu susu kental manis 10 juta. Tepung tapioka 15 juta. Lalu terakhir daun pandan 3.750.000 dengan total biaya bahan baku per tahunnya itu 48.250.000.
Lanjut di sini biaya kemasan. Yang pertama plastik dengan harga satuan 5.000 dan 700 unit. Total harga untuk plastik ini 3.500.000. Lalu yang kedua kardus dengan harga satuan 2.000 dan 1.200 unit. Total harga untuk kardus ini 2.400.000. Lalu total biaya kemasan 5.900.000. Selanjutnya biaya administrasi umum. Yang pertama biaya listrik dengan harga 3.705.000 dan harga per tahunnya untuk biaya listrik ini 4.500.000, biaya data WiFi per tahunnya 4.800.000, biaya ATK atau alat tulis ini 2.400.000, biaya sewa tempat 6 juta, biaya perawatan aktiva 5.500.000, biaya gaji tim produksi dan tim quality check itu 60 juta, biaya gaji tim packing 60 juta, biaya gaji manajer toko 66 juta, biaya gaji akuntan 42 juta, dan biaya gaji fotografer dan desain 72 juta dengan total biaya administrasi umum sebesar 323.200.000 per tahun. Selanjutnya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran ada yang pertama biaya promosi sosial media dengan harganya itu 5 juta. Dikali setengah tahun, yaitu totalnya 30 juta untuk biaya pemasaran. Lalu di sini kas minimal itu kas minimal per tahunnya itu 1.140.000.000. Jadi total biaya keseluruhan dari biaya-biaya tadi totalnya 1.547.350.000. Untuk perputaran modal kerja ini 6. Lalu kebutuhan modal kerja per tahun 257.891.000. Sekian. Lalu kebutuhan total investasi 56.300.000. Jadi jumlah kebutuhan dana sebesar 314.191.000. Untuk periode perputaran balik modal dana, asumsi periode perputaran modal kerja dalam per tahun itu 3 bulan. Yang selanjutnya analisis cash flow. Nah, untuk uraian di sini ada varian dari produk-produk yang kami jual. Yang pertama original plus klepon di tahun 2024 dengan jumlah penjualan di tahun 2024 5.000 unit. Lalu di tahun 2025 6.100 unit, di tahun 2026 7.000 unit, di tahun 2027 7.250 unit, 2028 dan 8.000 unit. Lalu untuk varian coklat plus klepon tahun 2024 ada 6.000 unit, 2025 7.200 unit, dan bisa dilihat dari tabel untuk varian red velvet plus klepon, ada varian brown sugar plus klepon dengan total penjualan dari seluruh varian di tahun 2024 ini 24.000 unit. Untuk di tahun 2025 27.100 unit, dan di tahun 2026 29.050 unit, di tahun 2027 30.730 unit, dan di tahun 2028 32.350 unit. Untuk harga jual dari keempat
varian ice boba klepon yang kami tawarkan di sini bisa dilihat di tabel di tahun 2024 untuk varian original plus klepon yaitu 10.000, untuk varian coklat plus klepon 15.000, varian red velvet plus klepon itu 20.000, untuk varian brown sugar plus klepon ini 12.000. Jadi total penjualan ini, jadi untuk total penjualan untuk varian yang pertama original plus klepon di tahun 2024 50 juta, untuk varian coklat plus klepon 90 juta, untuk varian red velvet plus klepon 130 juta, untuk varian brown sugar plus klepon 78 juta. Jadi total penerimaan dari penjualan ice boba klepon ini di tahun 2024 totalnya 348 juta, di tahun 2025 totalnya 477 juta 100, di tahun 2026 totalnya 606 juta, lalu di tahun 2027 jadi 441 juta 300, dan di tahun 2028 567 juta 400. Selanjutnya di sini uraian dari pengeluaran. Untuk biaya produksi ada biaya produksi, biaya marketing, biaya gaji untuk tim produksi dan tim quality check, lalu biaya gaji tim packing, biaya gaji manajer toko, biaya gaji akuntan, lalu biaya gaji fotografer dan desain sosial media, biaya penyusutan, biaya utility expense, dan biaya sewa tempat. Untuk jumlah pengeluaran dari biaya-biaya tersebut, untuk di tahun 2024 totalnya 448.548.000, di tahun 2025 469.333.000, di tahun 2026 485.701.550 rupiah, lalu di tahun 2027 500.682.000, di tahun 2028 517 juta 305.000. Nah, untuk laba sebelum pajak ini di tahun 2024 100 juta 548.000, lalu di tahun 2025 ini 7.767.000 dan sekian. Dengan pajaknya 11%. Lalu laba setelah pajak ini untuk di tahun 2024 89 juta 487 juta, di tahun 2025 6 juta 912, lalu di tahun 2026 107 juta 955, dan sekian. Untuk cash flow di tahun 2024 ini minus ya teman-teman, cash flow-nya 81.439.000. Untuk di tahun 2025 cash flow-nya 14.960.000, lalu di tahun 2026 cash flow-nya 111 juta. Untuk di tahun 2027 ini minus lagi 44.802.000, lalu di tahun 2028 52 juta 631.000. Nah, selanjutnya di sini cash flow dengan diskon rate-nya 35%. Untuk periode tahun pertama cash flow dapat minus 81.439.000 dengan faktor present value-nya. Lalu di sini present value untuk periode untuk tahun pertama minus 109.943.000. Nah, di sini
Bisa kita lihat ya teman-teman, total jumlah arus kas bersih dari produk Expo Baklepan ini jumlahnya itu 289.926.000. Selanjutnya di sini proceed untuk tahun pertama. Rumusnya EAT atau earning after tax atau juga laba setelah pajak. Laba setelah pajak ditambah depresiasi ditambah amortisasi biaya sewa. Nah, untuk di tahun pertama ini minus 72.439.000. Lalu di tahun kedua ini rumusnya laba setelah pajak ditambah depresiasi totalnya 14.960.000. Untuk di tahun ketiga totalnya 116.003.000. Lalu di tahun keempat minus 44.802.000. Di tahun kelima 52.631.000. Nah, selanjutnya di sini analisis net present value atau NPV. Untuk diskon rate 35%. Cash flow-nya masih seperti yang tadi. Nah, di sini jumlah kas bersih 289.926.000 dengan investasi awal yang tadi ada di awal. Total investasi awalnya 1.547.350.000 dan net present value yang didapat dari jumlah arus kas bersih dikurang investasi awal sebesar minus 1.257.423.000. Nah, untuk rumus dari net present value ini, jumlah arus kas bersih dibagi investasi awal. Nah, ini ya teman-teman seperti yang sudah kami dapatkan dari perhitungan net present value di produk Expo Baklepan. Nah, untuk pengambilan keputusan, jika net present value lebih besar dari investasi, jadi hasilnya itu layak. Namun jika net present value kurang dari investasi, hasilnya tidak layak. Nah, kalau dari produk Expo Baklepan ini tentu tidak layak ya teman-teman karena hasilnya minus. Selanjutnya, di sini profitability index atau PI. Masih dengan rate 35%. Di sini total present value kas bersih seperti yang tadi kita tahu, totalnya 289 juta sekian. Lalu total present value dari investasinya 1.345.521.000 dengan PI atau profitability index yang kami dapatkan 21,5%. Selanjutnya internal rate of return. Di sini masih seperti tadi. Untuk diskon faktornya ini 36% ya teman-teman. Jadi di sini ada present value yang sudah dihitungkan dengan diskon faktor. Total present value di periode atau di tahun pertama ini minus 59.882.000. Di tahun kedua ini 8.088.000. Di tahun ketiga 46.116.000. Lalu di tahun keempat minus 32.942.000. Di tahun kelima 28.455.000. Jadi jumlah arus kas bersih yaitu minus 10.164.000 dengan investasi yang 1.547.000.000. Jadi net present value yang sudah diperhitungkan kembali ini totalnya minus 1.557.514.000. Maka bisa diperhitungkan
total maka bisa dihitungkan IRR atau internal rate of return-nya itu dari produk es boba klepon ini minus 7%. Selanjutnya ini payback period atau PP. Jadi investasi awal seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, investasinya 1.547.000.000 untuk ekspor tahun pertama minus atau negatif 81 juta, dan di sini ada didapatkan 1.628.000.000. Untuk ekspor tahun kedua 14.960.000. Jadi perhitungan payback period yang kami dapatkan 109,872. Nah, untuk ini bisa dibaca 109 tahun ya teman-teman. Jadi lalu di sini 0,872 ini dikonversikan menjadi bulan, yaitu didapatkan 10,46 atau 10 bulan. Lalu di sini ada 0,46 bulan itu dikonversikan menjadi hari, jadi 13,82. Nah, bisa dibaca 109 tahun, 10 bulan, 13 hari. Jadi ini hasil payback period untuk bisnis es boba klepon. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi bisnis es boba klepon ini merupakan bisnis yang mempunyai peluang dengan adanya peningkatan ekonomi di Jawa Barat, sehingga terdapat peningkatan nilai konsumtif masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap produk minuman. Nah, dalam bisnis es boba klepon sangat memperhatikan kualitas bahan dan inovasi produk sesuai dengan perkembangan tren, sehingga konsumen akan puas jika membeli produk kami. Namun, berdasarkan perhitungan analisis penilaian investasi dengan tingkat biaya modal sebesar 35% yang dapat menghasilkan net present value bernilai negatif ternyata, yaitu minus atau negatif 1.257.423.000. Lalu untuk penggunaan Profitability Index atau PI ini memperoleh nilai 21,5%. Untuk analisis Internal Rate Return atau IRR itu diketahui minus 7%. Dan nilai ini tentunya jauh di bawah nilai modal, yang berarti bisnis ini belum memenuhi syarat kelayakan investasi. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan sebelumnya itu membuktikan bahwa pengembangan usaha bisnis es boba klepon ternyata belum layak untuk dijalankan dan harus dikaji ulang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.